Tolong, saya mau ambil semua uang di dalam kartu ini. Pegawai bank tadi dengan ekspresi sangat tidak suka. Kemudian mengecek beberapa banyak uang di dalam rekeningnya. Inilah nubuat Nabi Yesaya yang dialamatkan kepada Yehuda dan Yerusalem yang notabene karena status quo bisa melakukan apa saja tanpa ada yang menegur. Sejarah membuktikan bahwa Israel berkali-kali ditegur Tuhan karena kesalahan dan pelanggaran mereka. Dari lembah penglihatan, Yerusalem digambarkan sebagai kota yang akan diserang dan dihancurkan apabila penduduknya tidak kembali kepada Tuhan. Kekeliruan mereka ialah mengandalkan kekuatan diri sendiri dan berlindung pada bantuan negara-negara yang kuat pada zaman itu. Dan kesalahan utama mereka ialah mereka melupakan Tuhan yang terbukti mampu menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Mereka tidak percaya akan janji dan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan akan menghakimi mereka, dan penghakiman ini akan mematikan mereka. Meski demikian, Tuhan tetap menjanjikan pengharapan melalui Eliakim anak Hilkiah. Eliakim akan menjadi pemimpin umat yang menyelamatkan Yerusalem. Dia digambarkan menjadi gantungan bagi umat Israel. Tetapi ini pun tidak akan berlangsung lama, karena pada akhirnya Eliakim pun akan jatuh. Keberadaan umat Tuhan harus dilihat dari hubungan yang benar antara mereka dan Tuhan. Seorang Kristen sejati disebut orang percaya bukan karena ia memiliki status yang didapatkan karena keturunan, baptisan, kewargaan gereja, melainkan karena ia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ambil uang di bank malah dihina. Janda ini buat seisi bank langsung sibuk saat kartu ini keluar. Seiring kali di beberapa tempat hanya karena penampilan, seorang bisa disepelekan, bahkan sampai dihina. Seperti yang terjadi di sebuah bank di Cina. Dilansir dari ebrita.org, seorang janda dari pinggiran kota datang ke bank untuk mengambil uang. Dia sudah mengantri dan ketika mendapat giliran, dia mengatakan pada pegawai bank kalau dia ingin mengambil uang sejumlah Rp500.000. Siapa sangka pegawai bank ini memandangnya sinis sambil berkata, "Kalau nggak lebih dari 5 juta, ambilnya di ATM," katanya. Janda ini bingung sambil berkata, "Loh kenapa?" Pegawai bank tadi dengan tidak sabar menjawab, "Ya itu kan aturannya, kalau tidak ada apa-apa lagi, tolong permisi. Di belakang masih banyak orang yang ngantri." Setelah mengatakan hal ini, pegawai tadi melemparkan kartu ATM milik ibu tersebut. Janda tadi sama sekali tidak berkata apa-apa. Kemudian dia tersenyum kepada sang pegawai sambil menyerahkan lagi kartu tersebut. "Tolong, saya mau ambil semua uang di dalam kartu ini." Pegawai bank tadi dengan ekspresi sangat tidak suka. Kemudian mengecek beberapa banyak uang di dalam rekeningnya. Siapa sangka dia langsung melongo. Maaf Bu, tapi di dalam rekening Ibu ada 3 miliar dan kami tidak punya uang kertas sebanyak itu sekarang."
Apa ibu mau ambil besok saja? Kami akan mempersiapkan dahulu. Ibu janda, kalau gitu, adanya berapa? Dan pegawai, di bawah 100 juta, Bu. Ibu janda, ya kalau gitu ambilin 100 juta aja. Seluruh pegawai bank langsung sibuk mengumpulkan uangnya dan memberikannya pada ibu tersebut. Anda tadi sama sekali tidak berkata apa-apa. Kemudian dia tersenyum kepada sang pegawai sambil menyerahkan lagi kartu tersebut. Tolong, saya mau ambil semua uang di dalam kartu ini. Pegawai bank tadi dengan ekspresi sangat tidak suka. Kemudian mengecek beberapa banyak uang di dalam rekeningnya. Siapa sangka dia langsung melongo. Ibu janda tersebut mengambil 500.000 dari 100 juta itu. Kemudian berkata lagi pada pegawai bank, tolong saya mau masukin uang sekitar 99.500.000 rupiah. Saat itulah pegawai tadi sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Dari cerita yang sepertinya mustahil untuk terjadi di dunia nyata ini, kita bisa belajar. Jadi orang itu memang harus bisa menghargai sesama. Sebagai seorang pelayan atau pegawai, kita harus melayani setiap orang dengan baik tanpa membeda-bedakan. Kadangkala kita sering memandang orang hanya dari penampilannya saja, padahal kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sepanjang hidup ini, sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan? Apa sih yang bisa kita tinggalkan? Dari lahir sampai tua, sebenarnya kita cuma bersusah payah demi lembaran-lembaran kertas saja, bukan? Dari lahir, kita mendapatkan akte lahir, lulus kuliah, mendapatkan lembaran ijazah. Kemudian berjuang mati-matian seumur hidup hanya demi mengumpulkan lembaran-lembaran uang kertas yang akan ditukarkan dengan lembaran akte tanah atau rumah. Hidup itu lebih dari sekedar mengejar materi loh. Justru apa yang kita lakukan setiap harinya yang menentukan bagaimana kita melewati hidup ini. Proses melewati hari-hari dalam hidup kita, inilah yang jauh lebih penting dan lebih berarti.